seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kita berjumpa lagi di Ngopi Instan KJRI Hong Kong, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan di episode kelima di tahun 2021 ini. Saya Ayu Saptaningtyas, konsul muda Pensosbud KJRI Hong Kong, akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, untuk penggemar Pak Windy malam ini dengan saya dulu, karena Pak Windy berhalangan pada malam hari ini, tapi tentunya acara ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita juga malam ini sudah kedatangan narasumber-narasumber yang pastinya sangat mumpuni di bidangnya untuk ngobrol bareng bersama kita dengan tema pantang terlilit utang dan terjerat penipuan. Nah, teman-teman yang sedang menyaksikan Ngopi Instan malam hari ini, pastikan sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong. Kita juga ada di media sosial lain, baik di Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Pastikan teman-teman sudah follow kita di akun-akun tersebut untuk mendapatkan informasi terkini dan banyak manfaatnya untuk seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Tentunya kita juga mengundang teman-teman semua untuk ngobrol bareng bersama kita di kolom komentar maupun mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp di 94001506. Sekali lagi di 94001506. Pastikan teman-teman menyertakan nama beserta pertanyaannya, karena nanti akan dipilih 2 orang penanya yang mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Dan spesial hari ini kita juga akan memberikan hadiah kepada penanya paket bingkisan dari Help untuk teman-teman yang menyampaikan pertanyaan malam hari ini. Jadi pastikan jangan ketinggalan untuk menyampaikan cerita maupun pertanyaan terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Nah, sebagaimana episode sebelumnya juga sudah diundi 2 orang pemenang yang mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Yang pertama, selamat kepada Ibu Erna Pratiwi dan kemudian Ibu Nur Lailiah. Mudah-mudahan hadiahnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk Bu Erna dan Bu Nur Lailiah. Baik, malam ini kita akan ngobrol pantang terlilit utang dan terjerat penipuan. Tapi sebelum itu saya memperkenalkan dulu narasumber kita malam hari ini sudah hadir bersama kita. Yang pertama kepada Ibu Betty Wagner dari Help for Domestic Workers. Selamat malam Bu Betty. Selamat malam Ibu Ayu. Selamat malam kepada pemirsa, teman-teman semua yang berada di Hong Kong dan Makau. Selamat malam. Baik. Yang kedua, selamat malam kepada Bu Tania Sim dari Christian Action ya Bu ya. Selamat malam Bu. Selamat malam Bu Ayu, selamat malam Pak. Selamat malam semuanya. Baik, Bu Tania sudah ketiga kali ya Bu ya hadir di Ngopi Instan kalau tidak salah. Iya, jadi terima kasih atas waktunya malam hari ini. Kemudian last but not least, dan yang paling ganteng di antara kita. Selamat malam Pak Agung Wahyudi, konsul kepolisian KJRI Hong Kong. Selamat malam Mbak Ayu, Sobat PMI, selamat malam. Baik, kita malam ini ngobrol tentang utang dan penipuan ya Bu ya. Sayangnya memang 2 hal ini marak kita temui dan banyak ditemui oleh teman-teman pekerja migran Indonesia kita di Hong Kong ini. Banyak pengaduan yang kita terima baik di KJRI dan tentunya juga dari Help dan juga Christian Action gitu ya. Nah, kita akan mengupas apa yang sebetulnya menjadi penyebab maupun bagaimana teman-teman bisa kemudian menjadi korban baik dari utang maupun penipuan ini. Terlebih dulu mungkin kita bahas utang dulu. Ya, mungkin saya boleh ke Bu Tania dulu. Ya. Sebetulnya mengenai utang di Hong Kong ini itu skemanya seperti apa sih Bu? Apa ya yang membedakan? Apakah berbeda dengan utang yang ada di Indonesia atau bagaimana, dan sebetulnya apa yang mendasari permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh teman-teman ini? Apakah apa yang perlu diketahui sebetulnya sebelum melakukan pinjaman agar tidak terlibat hutang? Oke. Ya, Bu Ayu, berdasarkan dari
beberapa teman-teman yang datang kepada kita untuk bertanya karena dengan sehubungan dengan permasalahan karena hutang. Ya, sebenarnya kalau kita lihat teman-teman itu banyak ada yang menjadi korban karena mereka dokumennya dipakai oleh teman yang lain untuk mengambil pinjaman. Atau ada yang berbagi hutang bersama, berbagi pinjaman, tapi yang satunya melarikan diri, akhirnya dia harus menanggung hutangnya. Jadi ada juga yang memang mengambil pinjaman, tapi kemudian karena kontraknya putus, dia nggak mampu untuk membayar kembali. Lalu ada juga yang karena nggak mampu membayar, lalu kemudian dia mengambil pinjaman lain, akhirnya bisa satu orang itu punya pinjaman di 3 bank. Ya. Yang sering terjadi ya kalau kita lihat dari pengalaman yang dulu bahkan ada yang sampai bunuh diri ya karena nggak mampu bayar. Dan memang pernah ada satu kasus yang setelah saya hitung kembali itu sebulannya dia mesti membayar 7 ribuan padahal gajinya cuma 4 ribu ya otomatis ya nggak bisa. Akhirnya mereka nggak ada jalan keluar lalu ya karena stres akhirnya frustasi bingung ya dikejar hutang begitu dan juga mereka merasa tidak mau menyebabkan orang rumahnya susah, ya mereka mengambil jalan pendek. Mereka ada yang mengadakan sampai mau mengakhiri hidupnya. Sebenarnya kita tuh berharap kali ini kita bisa sharing ya setidaknya ya Pak Agung ya, setidaknya kita mencoba memberikan sedikit informasi ya supaya teman-teman mungkin bisa ketika mau mengambil pinjaman mereka mengerti ya dan selalu saya mengatakan bahwa walaupun dikontrak 2 tahun itu tidak ada jaminan 2 tahun tidak akan diputus kontrak. Ya. Lalu kemudian kalau seandainya mengambil pinjaman kita tuh mesti berpikir ulang karena kalau pinjaman itu dipakai bukan untuk sesuatu yang produktif ya akhirnya kalau ada masalah kemudian itu kita akan mengalami tidak mampu membayar kembali. Kalau misalnya tiba-tiba memang dalam pengaturan udah ada nih, saya udah alokasi, tapi sesuatu yang lain yang emergensi muncul, akhirnya uang itu dialokasikan ke situ tidak terduga. Lalu kemudian mereka nggak mampu bayar. Begitu nggak mampu bayar 1 bulan, bunga terjadi. Akhirnya itu bunga berbunga dan menyebabkan mereka tidak mampu untuk membayar kembali karena jumlahnya terlalu besar. Ya kita juga menemukan banyak ya teman-teman yang kemudian hutangnya itu saking besarnya mereka nggak mampu bayar tapi kemudian ada dicari diteror keluarganya juga diteror tapi mereka nggak ngerti jalan keluarnya apa yang harus saya lakukan kalau saya bayar saya nggak mampu bayar ya kalau saya nggak bayar saya takut konsekuensinya bagaimana. Nah itu jadi moga-moga jadi sebenarnya kita pengen teman-teman sebelum mengambil pinjaman itu teman-teman itu setidaknya tahu ya apakah memang perlu saya ambil pinjaman lalu apakah saya mampu untuk membayar kembali ya jadi mungkin saya ada sedikit presentasi Bu ya supaya bisa ditujukan sedikit informasi pengetahuan gitu loh Bu. Sebagai peminjam ini ya Bu apa informasi yang harus kita ketahui terlebih dulu dan apa tanggung jawab kita untuk mengambil keputusan berikutnya gitu ya. Juga seseorang yang menjadi saksi jadi mungkin ini kita lihat dari sini jadi, Bu baik, tidak hanya sebagai peminjam itu sendiri, tapi juga sebagai saksi. Betul, karena saksi juga mempunyai konsekuensi hukum. Gitu. Ya, kalau kita lihat Bu ya dari ini di layar ini bahwa perusahaan atau badan peminjaman uang harus ada izin. Lalu surat peminjaman hutang itu harus ditandatangani oleh peminjam sendiri supaya peminjam itu ngerti. Karena kita juga ada beberapa kasus yang dimana mereka tidak tahu berapa besar uang yang dipinjam karena mereka bilang teman yang pakai dokumen dia untuk dibuat pinjaman dan mereka sendiri nggak ngerti sebenarnya besarnya pinjamannya berapa gitu loh. Lalu secara hukum perusahaan peminjaman uang itu harus memberikan kopi surat pinjaman yang telah ditandatangani dalam waktu 7 hari gitu loh. Dan surat perjanjian hutang harus ditandatangani oleh pemberi pinjaman perusahaan termasuk nama dan alamat mereka. Ini peraturan umumnya. Ya. Lalu suku bunganya itu kalau ada suku bunga yang melebihi 48% ya itu kan terlalu tinggi dan mereka harus menjelaskan di pengadilan kalau seandainya mereka mengenakan suku bunga lebih dari 40%. Ya, oke.
Pinjaman yang melanggar hukum di Hong Kong adalah kalau suku bunganya lebih dari 60%. Itu termasuk perbuatan kriminal. Lalu kemudian dikenakan bunga majemuk atau membebankan tingkat bunga yang lebih tinggi. Jadi ini adalah pinjaman-pinjaman yang melanggar hukum. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat apakah suku bunga yang dikenakan itu lebih dari 60%. Lalu kemudian apakah itu termasuk bunga majemuk gitulah. Ya. Biaya-biaya yang dilarang ya, jadi bank peminjaman atau finance itu tidak boleh mengenakan biaya untuk memproses atau biaya administrasi peminjaman. Jadi biaya administrasi tidak boleh ditanggung oleh peminjam. Jaminan yang tidak diperbolehkan oleh diperbolehkan oleh hukum. Jadi teman-teman itu atau peminjam itu tidak boleh menggunakan ini dokumen yang tidak dapat sebagai dibuat jaminan, ya. Itu kayak kartu Hong Kong ID card, paspor, ya, kartu identitas, ya, tabungan atau buku rekening, foto-fotoan, ya, foto-foto pribadi, ya, penjamin Anda atau keluarga, gitu loh. Jadi surat cinta boleh, Bu? Boleh, Pak. Tapi nggak akan diterima, Pak. Ya, oke. Ini tanggung jawab sebagai seorang penjamin. Jadi mungkin sebelum meminjam, teman-teman seperti yang dibilang ya harus mengerti tanggung jawabnya, bahwa harus bisa membayar pinjaman tepat waktu dan tidak memberikan informasi yang tidak benar dalam mengajukan permohonan pinjaman. Ini ada beberapa kasus sebelumnya, Bu. Ya, ada beberapa yang kasus yang dulu banyak yang kemudian harus kemudian dilaporkan pada polisi, lalu mereka diberhentikan bekerja. Tapi tetap kasus polisinya berjalan, bahkan sampai menunggu 1 tahunan, Pak. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Ya. Karena memberikan informasi yang tidak benar. Mereka memberikan informasi atau apa? Hutangnya, Ibu, ya? Bukan. Sekarang kita sekarang ada satu teman yang lagi di penjara karena dianggap bahwa dia telah mendapatkan keuntungan pribadi dengan penipuan, ya, deception. Oke. Jadi pertanggungjawabannya harus sebagai penjamin ini nih. Jadi Anda kalau seorang menjadi penjamin atau saksi, dia itu berarti menyatakan bahwa dia setuju membayar hutang jika orang tersebut itu tidak bisa membayar. Maka itu teman-teman itu jangan mau dijadikan saksi. Walaupun sebenarnya Pak Agung ada beberapa teman yang bilang bahwa saya itu nggak pernah ke sana, saya nggak pernah tanda tangan. Tapi kok tiba-tiba saya jadi penjamin. Maka itu teman-teman ketika terima telepon harus hati-hati juga. Lalu jangan memberikan dokumennya kepada orang lain itu. Jadi kita berharap bukannya kita Bu Ayu, bukannya kita kadang kan sesama teman ya, merasa nggak enak hati, sama-sama orang Indonesia, sama-sama kok pekerja di sini, dia mendapat kesusahan, ya lah nggak apa-apa, kita kan nggak ngerti ya. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman sih, banyak teman-teman yang mengalami masalah karena ini. Jadi kita berharap teman-teman itu jangan sekali-sekali memberikan dokumen kepada orang lain untuk apapun juga lah. Ya. Mungkin awalnya diminta jadi saksi, tapi ternyata tanda tangan suatu dokumen dan menjadi penjamin. Betul. Gitu ya. Atau malah hutangnya dia atas nama dia, gitu loh. Ada beberapa kasus seperti ini terjadi. Harus selalu pastikan dokumen yang teman-teman tanda tangan itu paham dokumen apa yang teman-teman tanda tangan itu ya. Selain paham juga ngerti konsekuensi, Bu Ayu. Karena ada kalanya teman-teman itu kan merasa kasihan, ya nggak apa-apa lah, saya percaya sama dia itu baik, dia itu teman saya udah berpuluh-puluh tahun, tidak mungkin dia bohong segala macam gitu loh. Jadi selain paham, mereka juga mesti mengerti konsekuensi gitu. Ya. Oke, jadi mungkin bisa ditayangkan. Ya, ditayang selanjutnya, Bu. Nah, ini contoh bunga suku majemuk. Kalau suku bunga yang biasa ya itu adalah ini contohnya kalau 1.000, kalau suku bunganya 4% berarti setiap bulannya bunganya cuma 40. Tapi kalau yang bunga majemuk itu dari bunganya itu ditambah lagi bunga. Jadi itu yang disebut dengan suku bunga majemuk. Yang nggak boleh. Oke, ini Bu yang permasalahan yang sering kita temui di lapangan. Seperti gagal membayar kembali karena tiba-tiba diputus kontrak atau temannya menghilang, ya, atau dipakai untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Nah, seperti tadi dibilang sebenarnya udah dialokasikan, tiba-tiba keluarga ada keperluan mendesak.
Jadi akhirnya dialokasikan. Lalu kemudian dia nggak mampu membayar, lalu finance mengenakan bunga atau mengalami kemalangan yang lainnya. Ya. Yang kedua, jumlah cicilan itu lebih dari pendapatan. Seperti yang tadi ya, kita beberapa kasus di mana karena teman kita ini punya pinjaman di terlalu banyak bank, ada yang 2 bank, 3 bank. Akhirnya harus membayar, kalau kita hitung-hitung ada satu kasus Bu, 1 bulan dia masih membayar 6.000 lebih, sedangkan bunganya penghasilannya 4.000. Ya. Gitu. Akhirnya teman itu meminjam lagi, jadi gali lubang tutup lubang gitu loh. Ya. Ada yang ada kalanya ditemukan majikan punya bahwa mereka mengambil pinjaman, lalu majikan memutuskan kontrak atau dokumen ditahan ketika mereka itu mendapatkan pinjaman, mengambil pinjaman dari lembaga yang tidak resmi, artinya perseorangan. Kan banyak kayak kemarin kasus yang itu Mr. siapa? Yang Mr. Lee yang banyak menahan paspor. Tapi sampai sekarang masih banyak juga teman-teman yang kemudian memberikan paspornya untuk dijadikan jaminan, apakah ke orang pribadi ataupun ke suatu instansi gitu. Konsekuensinya apa Bu kalau menggadaikan ya, bisa dibilang ya, paspornya ini, sementara tadi kan sebetulnya itu bukan skema pinjaman yang legal ya. Betul. Untuk menggunakan paspor atau ID sebagai jaminan gitu. Masalahnya adalah karena ketika teman itu tidak mampu membayar kembali, jadi dokumennya enggak akan dikembalikan juga. Jadi kalau misalnya teman kita udah diputus kontrak, contohnya ya, harus meninggalkan Hong Kong 14 hari, tapi paspornya nggak ada di tangan. Jadi akhirnya ada yang menyebabkan teman kita terpaksa overstay karena memang nggak mampu membayar kembali uangnya atau menembus kembali dokumennya. Jadi ada kasus seperti ini. Jadi teman-teman harus berpikir ulang atau jangan sampai melakukan hal ini. Kita benar-benar mengharapkan teman-teman itu jangan sampai memberikan dokumen pribadinya sebagai jaminan. Gitu. Karena kalau masalah hutang piutang ini Bu Tania, sepertinya teman-teman juga harus paham ini bisa akan membuat gerakan kedepannya atau konsekuensi buat mereka kedepannya akan mempersulit diri sendiri, sepertinya seperti itu ya Bu. Iya, betul. Oke, Bu, kita coba kita teruskan lagi yang PPT-nya. Bisa kembali kita. Ya. Tampilkan PPT-nya. Oke. Ya, jumlah uang hutang bertambah terus karena gagal membayar ya, karena bunga berbunga itu Bu. Ya. Oke. Lalu kemudian ketika tidak mampu membayar, orang rumah di Indonesia dikejar. Diteror. Ya, lalu ada kalanya jumlah hutang yang tidak selesai. Maksudnya begini. Salah satu contoh, teman kita memberikan dokumennya untuk dipakai temannya. Kemudian temannya nggak mampu bayar. Ketika dia di Indonesia, dia itu dikejar hutang. Lalu teman ini mau akhirnya menanggung karena daripada orang rumahnya diteror. Tapi ketika dia mau membayar, itu bunganya nggak selesai. Jadi walaupun dia sudah membayar pokoknya, tapi kemudian masih ada lagi gitu loh. Jadi akhirnya teman kita bingung, saya mau membayar, tapi kalau seandainya hutangnya nggak selesai, gimana saya bayarnya gitu loh. Nah, apa nih Bu yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah di tahap itu, sudah terjerat hutang gitu ya, kamu mau bayar hutang tapi karena terlalu besar sudah tidak kuat untuk membayar. Ada kalanya kalau seandainya kita menyarankan coba kembali ke finance, bicara sama manajer mereka gimana cara penyelesaian terbaiknya. Tapi bagaimanapun dari beberapa kasus mereka tetap diharuskan untuk membayar sesuai dengan apa yang ditagih. Ya, mungkin untuk selanjutnya, maka itu kita malam ini berharap bahwa sebenarnya kita bisa mendapat jawaban dari Pak Agung, ya. Selaku pihak yang berwenang yang mempunyai bisa memberikan memasukkan input atau menasehat sebenarnya dan jalan keluar karena sebagai pihak berwenang. Ya, oke. Bu, mungkin kita tinggal 2 Bu. Jadi mungkin salah satu contohnya Bu Ayu, saya kasih contoh. Oke. Ini contohnya ya. Ya, ini contohnya Pak Agung. Jadi di bulan Juli tahun 2002
Sebenarnya di Juni teman kita ini kan di Hong Kong, kemudian dia memberikan dia meminta salah satu orang yang dia kenal untuk dicarikan majikan. Lalu dia pulang ke Indonesia di Juni. Pada saat lalu kemudian dia diminta mengirimkan paspornya untuk diproses. Dikirimkanlah paspor dan Hong Kong ID card-nya. Jadi ketika setelah dikonfirm bahwa orang itu telah menerima dokumennya, kemudian beberapa minggu kemudian orang tersebut tak bisa dihubungi lagi. Setelah 1 bulan dia menerima surat nih dari bank, dari finance company bahwa ada hutang 31.000 atas nama dia. Artinya dokumennya digunakan oleh pihak yang menerima dokumen tadi. Betul, Pak. Okay. Lalu kemudian kan bingung kan mau bayar, dia nggak pernah punya hutang. Akhirnya teman kita lapor kepada polisi bahwa paspornya hilang segala macam. Kemudian di Oktober 1 tahun kemudian datanglah teman kita di sini dan ternyata di rumah itu tagihannya dari 31.000 jadi 66.000 dan 1 bulan kemudian tagihannya menjadi 87.000. Kalau begini siapa yang bisa mampu bayar, Pak? Ya ampun, gajinya 4.000 sekian dengan tagihan. Ini gaji bertahun-tahun gitu loh. Ini salah satu masalahnya. Ada lagi satu itu yang ini kasus yang menggunakan yang tadi saya bilang bahwa jadi dia mendapatkan keuntungan dengan cara dianggap bahwa dia itu melakukan deception penipuan. Jadi di Januari 2020 dia pinjam 45.000, tapi katanya juga temennya yang meminjam dengan dokumen dia. Oke. Oh, bukan. Kalau ini sebenarnya kasusnya adalah dia meminjam uang tapi setelah kontraknya putus. Oke. Jadi dia nggak memberitahu kalau seandainya dia udah putus kontrak, gitu loh. Jadi ada niat berarti dia. Kemudian dia pulang ke Indonesia. Okay. Lalu di Oktober 2020 dia datang di Hong Kong, sampai di airport kemudian dia ditangkap. Ditangkap, lalu dibawa ke pengadilan. Akhirnya terpaksa harus menjalani tahanan dan tagihan yang diterima lewat perusahaan Indonesia itu adalah 75.348. Sebenarnya karena begini Pak Agung, teman-teman itu kan kadang-kadang ada pinjaman di sini nggak dibayar, lalu kemudian mereka menerima surat dari tagihan dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, apakah mereka dalam bentuk CV, bahkan ada juga yang advokat yang mengirimkan surat kepada teman-teman harus membayar jumlah pinjaman gitu loh. Ya itu yang membuat teman-teman kemudian kebingungan juga. Ada kalanya karena kan mungkin mereka merasa ini bukan saya yang pakai uang ini gitu loh. Kenapa saya bayar lalu begitu banyak lagi. Lalu kalau mau datang ke Hong Kong mereka juga takut gitu. Ya mungkin kita berharap dengan ini teman-teman berpikir ulang. Apakah benar-benar saya perlu memakai pinjaman? Besar sekali. Iya. Apakah benar-benar saya perlu mengambil suatu pinjaman? Lalu teman-teman mulai sekarang mungkin akan berhati-hati sekali untuk tidak memberikan dokumennya ke orang lain. Betul. Jangan main asal percaya, karena itu kita nggak tahu konsekuensinya apa di belakang. Ya, saya pikir gitu. Beberapa poin awal yang perlu diingat-ingat dulu nih oleh teman-teman ya Bu ya sebelum mengambil pinjaman, karena sebetulnya mengambil pinjaman itu tidak salah. Betul. Boleh saja. Betul. Asalkan itu tadi tidak tabu kata orang. Ya. Harus hati-hati. Nah, Pak Agung, tapi permasalahan terkait utang ini nih Pak, tadi banyak cabangnya bisa kemana-mana seperti identitas dipakai, kemudian dia yang jadi diteror atau sampai keluarganya di Indonesia. Ini apabila teman-teman menemui hal seperti itu, melapornya ini kemana Pak? Baik. Sebaiknya. Baik Mbak Ayu. Saya ingin menanggapi dulu apa yang tadi disampaikan Bu Tania ya. Ada 2 kasus tadi. Yang pertama tadi adalah calling visa kalau saya tidak salah. Jadi awal tindakan yang salah ini bisa membuat permasalahan ke belakangnya. Jadi teman-teman, calling visa itu sebenarnya tidak kita kenal. Tidak ada yang namanya calling visa ya. Ya, nanti bisa dicek lagi ke imigrasi maupun di konsul ketenagakerjaan ya. Semua pemberangkatan PMI harus menggunakan jasa P3MI di Indonesia dan juga agensi di Hong Kong. Jadi dua-duanya terkoneksi. Kenapa terjadi sampai ada pengiriman dokumen? Itu yang salah. Sebenarnya tidak boleh pengiriman seperti itu. Tidak boleh, karena asumsinya bahwa orang yang mau berangkat ke Hong Kong masih di Indonesia. Dokumen itu harus berjalan dengan orang Indonesia.
Jadi kalau namanya calling visa itu sebenarnya adalah tindakan-tindakan para maklar, calo dan sebagainya untuk mengakali situasi. Orangnya tidak ada tapi dokumennya diterbangkan. Karena dokumen terbangkan otomatis kan dokumen itu tidak ada dalam penguasaan kita. Itu berbahaya sekali. Bisa disalahgunakan. Salah satu akibatnya bisa disalahgunakan untuk proses peminjaman uang. Dari mana tanda tangannya? Tanda tangannya kan bisa mudah dipalsukan. Sobat PMI mungkin tidak terlalu aware bahwa tanda tangan itu yang kita gunakan kadang terlalu mudah dan itu bisa digunakan. Ketika dokumennya lengkap, ya. Saya pernah menerima pengaduan bahwa dokumen bisa terbang ke Hong Kong tanpa orangnya lengkap dari paspor, kartu keluarga, KTP, kok semuanya bisa terbang, sedangkan orangnya belum datang. Baru nanti di proses selanjutnya ketika sudah bisa turun. Nah, ini menyalahi sebenarnya karena ini salah prosesnya, makanya ada akibatnya tadi. Ya, makanya ada akibatnya tadi. Terus yang kedua saya menanggapi tentang kasus yang kedua, mau pulang berhutang. Jadi teman-teman mungkin perlu diingat bahwa sebenarnya utang piutang itu adalah masalah perdata yang tidak bisa dipidana kecuali utang piutang digunakan sebagai pekerjaannya atau ada niat berhutang tetapi tidak ada niat untuk membayarnya. Harus ada namanya mens rea atau niat di sini. Goodwill. Iya, harus ada niat untuk melakukan bahwa sebenarnya dia tahu bahwa itu nggak bisa dia akan bayar karena dia akan pulang, tapi dia lakukan. Itu bisa. Dan ada tindakannya. Tindakannya apa? Akto seriusnya apa? Akto serius itu tindakan kejahatannya apa? Meminjam uang, mengajukan permohonan. Itu bisa karena dia udah mau pulang kok mengajukan. Kecuali dia sudah mengajukan perpanjangan misalkan, terus dia meminjam uang, nah itu mungkin bisa dimaklumi. Nah, terkait dengan itu teman-teman, saya mengharapkan bahwa teman-teman lebih berhati-hati lagi menyimpan dokumennya, menggunakan dokumennya sebaik mungkin. Jangan dipercayakan pada orang-orang yang memang bukan ada dalam jangkauan kita. Meskipun agensi PT itu adalah orang-orang yang dekat kita karena kita akan berangkat ke luar negeri, tapi untuk data pribadi ya jangan di-share. Karena sekali Anda share, Anda tidak sanggup untuk mengendalikan kemana larinya data personal Anda tersebut. Kira-kira begitu, Bu Ayu. Baik. Lalu Pak, kan tadi dikatakan bahwa ini kan kasus perdata. Ya. Bagaimana kalau seandainya teman-teman itu kemudian tidak mampu bayar kembali dan dikejar-kejar? Apa yang harus mereka lakukan, Pak? Ya, saya tadi membaca ada yang sampai dikejar di Indonesia. Betul. Ya. Sebenarnya ini sudah menyalahi, Bu. Ini sudah menyalahi hukum yang berlaku di kita. Kalau prosesnya masih dalam taraf untuk penyelesaian secara baik-baik, bicara, musyawarah untuk penyelesaian utang mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau dengan ancaman, pemaksaan, korban bisa melaporkan pada RT RW, melaporkan pada polisi, dan melaporkan pada pihak-pihak yang ada di sekitar situ. Kalau seandainya mereka terancam. Betul. Tapi kalau seandainya bagaimana kalau mereka cuma menerima surat tagihan dari PT atau bahkan dari advokat? Ya, seperti yang tadi Bu Tania sampaikan, harus ada niatan juga kepada yang terhutang tersebut untuk menyelesaikan. Ketika menerima surat ya seyogyanya dibicarakan bagaimana nanti penyelesaiannya. Kita tidak bisa mengignore gitu aja, tidak bisa menolak saya nggak mau bayar utang, nggak bisa. Harus tetap ada niatan untuk bayarnya. Bagaimana cara membayarnya apabila hutangnya besar? Ya, tetap dinegosiasikan dengan baik-baik. Saya yakin jasa perbankan atau jasa keuangan yang resmi itu tidak berani memaksakan. Misalkan pembayaran melebihi bunga yang ada atau suku bunga melebihi dari aturan yang ada. Saya pikir tidak berani. Ketika kita bicara seperti itu, baik-baik, saya yakin pasti pihak memberi utang juga akan memberikan toleransi. Saya kira seperti itu. Baik. Oke, baik. Nanti kita juga tunggu pertanyaan dari teman-teman juga. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan melalui nomor WhatsApp kita. Nah, sekarang tadi selain hutang, ini juga banyak juga permasalahan terkait penipuan. Nah, saya izin ngobrol dengan Bu Betty nih, Bu. Ini yang juga banyak diterima keluhan-keluhan oleh head dari teman-teman PMI begitu ya, Bu. Sebetulnya
apa saja Bu penipuan yang marak ditemui oleh teman-teman PNI di Hong Kong ini Bu? Sebetulnya penipuan itu banyak sekali jenisnya ya, apalagi di zaman-zaman sekarang yang serba canggih dengan media sosial dan lain-lainnya, itu sangat banyak sekali penipuan. Salah satunya saja juga tadi Bu Tania menyebut terkait hutang tadi, paspor, itu sudah menjadi satu kasus penipuan juga saya rasa ya. Nah, untuk saya akan mencoba untuk memberikan gambaran yang marak banyak terjadi penipuan di Hong Kong saat ini, dan korban-korban teman kita para buruh migran ini, terlepas apakah itu dari Indonesia, apakah dari Filipina, itu banyak terjadi. Yaitu yang saya akan kupas dan bahas malam ini adalah 4 yang banyak sekali, yaitu mengenai hadiah undian, yang sebetulnya kasus penipuan ini sudah bertahun bahkan berpuluh tahun sebetulnya, betul. Pak Agung ya. Iya, modus yang diulang-ulang. Modus yang diulang-ulang. Tapi sekarang kayaknya makin canggih ya Bu teknologi. Mereka makin canggih, hadiah undian, investasi bodong, lalu friendship atau pertemanan yang akhirnya nanti menuju ke ujungnya percintaan ya, dan juga mengenai bank account. Mungkin kita bisa bahas satu-satu. Bahas satu-satu. Nah, sebetulnya kenapa sih kok kita bisa terjebak ke penipuan ini, Bu Ayu ya? Mungkin itu pertanyaan yang akan diajukan atau teman-teman. Nah, biasanya kita akan menanggapi itu secara emosi. Tidak secara logika, ya. Sehingga begitu emosi kita terlibat, maka kita akan menjadi termanipulasi oleh situasi itu sendiri. Lalu tentu saja mungkin dengan alasan harapan akan masa depan yang lebih baik, ini bisa mengarah ke scammer tentang friendship tadi, love atau apa, tapi juga bisa mengarah ke investasi ya, untuk yang alasan yang kedua. Lalu tentu saja kepandaian sales atau mereka para scammer atau penipu ini dengan mengecoh, menjanjikan bunga dan income yang lebih besar, dengan kepandaian mereka berbicara sehingga teman-teman kita yang biasanya berkutat dengan urusan rumah tangga, bertanggung jawab dengan urusannya masing-masing, mereka tidak terlalu fokus dengan apa yang mereka bicarakan sehingga mereka termakan dan terkecoh. Lalu ketidaktahuan kita atau minimnya informasi akan teman-teman dan kita semua juga merasa kesepian dalam artian kita jauh dari keluarga dan lain-lain seperti itu Bu Ayu. Jadi dasar-dasar ini bisa memicu kita untuk terjebak pada penipuan. Jadi kesepian bisa ya Bu ya? Oh bisa Pak, karena kan biasanya kalau di rumah kalau ada putra-putri kan ngurusi anak-anak, atau dengan suami, biasanya kita berdiskusi dengan suami untuk masa depannya anak. Tetapi pada dasarnya karena di sini selesai bekerja malam, ya mereka sudah lelah, tidak ada waktu, atau rumah di Hong Kong kecil sehingga kalau bicara nanti suaranya terdengar sehingga iya. Bisa ya faktor kesepian itu. Hindari kesepian Pak. Mungkin kita akan lanjut ke jenis penipuannya ini. Mohon slide-nya Ibu. Mengenai hadiah undian ini modusnya biasanya mereka akan mengatasnamakan dari pihak bank atau dari perusahaan-perusahaan besar yang mereka kenal. Lalu mereka akan menginformasikan kepada korban tentang hadiah yang dimenangkan, entah itu berupa 100 juta atau mobil atau apa biasanya. Lalu kalau diperhatikan sebetulnya para scammer ini, penipu ini, dia tidak langsung tahu tidak tahu nama yang kita telepon yang mereka hubungi. Korban maksudnya Bu ya? Korban. Hanya random berarti Bu ya? Iya, jadi mereka akan begini, Mbak, ini Anda mendapatkan dari bank ini hadiah sebesar ini.
untuk mengkonfirmasi untuk akuratnya data, bisa disebutkan nama Anda, nomor telepon, dan KTP. Secara tidak sadar, kita secara emosi memahami bahwa kita mendapatkan hadiah. Dengan secara tidak sadar, kita lalu memberikan nama kita, nomor telepon kita, dan identitas kita. Yang mana akhirnya scammer penipu ini mengetahui detail kita. Sedangkan korban tidak memahami kalau dia sudah memberikan informasi. Dan penipu ini sudah mengetahui nama dan dia menyebutkan selalu nama korban, sehingga korban makin meyakini bahwa dia benar mendapatkan hadiah ini. Nah, dari situ kita perlu untuk berhati-hati untuk memberikan identitas, nama, dan lain-lain. Jadi ya sebaiknya untuk waspada dan menggunakan apabila tiba-tiba kita menerima telepon atau SMS, tiba-tiba menang, tapi kok sebetulnya nggak pernah ikut apa-apa, tiba-tiba menang atau bahkan nggak punya tabungan di bank itu, nggak punya rekening di bank tersebut, tiba-tiba dapat hadiah gitu kan. Karena ujung-ujungnya mereka mendapatkan hadiah, dan begitu sudah tahu, mereka akan meminta untuk transfer uang. Karena mereka akan mengatakan bahwa akan ada pajak. Administrasi untuk proses. Pajak biasanya mereka akan itu. Itu yang untuk masalah mengenai undian hadiah. Yang selanjutnya biasanya adalah investasi bodong. Ini beberapa tahun yang lalu juga kasusnya besar sekali, dan ini bisa mempunyai kerugian sampai berjuta-juta untuk PMI sendiri. Bahkan korbannya juga Filipina. Nah, ini mereka investasi, kalau nggak pernah dengar kasus Meso, Bu? Iya. Nah, investasi ini menjanjikan 3-5 tahun, Bu Ayu. Ya, dengan return bunga yang besar dan hasil investasi yang tinggi. Bahkan mereka juga investasi itu mereka ada beberapa macam, bahkan dengan nominal US dollar, sehingga membuat teman-teman ini berkeyakinan investasinya aja US dollar kok, gitu kan, akan diinvestasikan ke sana kemari, gitu. Nah, jadi ini ya juga perlu kita pahami dengan ketidaktahuan atau minimnya informasi dari teman-teman, dari kita yang tidak memahami, karena dengan mengikuti sistem investasi ini dan uang yang dia setorkan pun melalui antara teman dan teman, bukan melalui transfer perusahaan, instansi, berarti itu mereka sistem MLM toh? Iya. Multi-level ini marketing. Betul. Tapi yang semacam ini perlu kita waspadai, karena di sini kalau sampai ada kasus yang terjadi investasi seperti ini bodong, berarti untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib akan sulit. Nah, nanti akan ditanggapi oleh Pak Agung mungkin dalam hal ini, ya. Lalu modus lain adalah mengenai 4-6 tahun ditawarkan bagi hasil untuk perkebunan karet, perkebunan jati, sengon, Pak. Nah, itu teman-teman mungkin ada tetapi tidak banyak untuk kasus itu, karena investasinya ada di Indonesia. Tetapi kasus itu ada karena teman-teman kan di sini ada yang, kalau orang Jawa gemi, Bu Ayu, gemi itu rajin menabung. Dengan uangnya sudah menumpuk, dia tentu saja ingin bagaimana saya ingin mengolah uang ini supaya bisa mendapatkan investasi yang baik untuk masa depan saya. Nah, seperti itu. Lalu juga ada kasus kafling tanah yang ternyata kafling tanah itu biasanya kaflingnya memang ada, bukti fisiknya ada, tetapi pembeli dengan tanah itu sendiri tidak seimbang, sehingga ada yang dapat, ada yang tidak. Akhirnya ini akan menjadi menjadi tanah sengketa karena pembagiannya dengan atas nama kafling itu sendiri sudah ada, tetapi uang yang masuk tidak ada, menjadi tanah sengketa. Nah, ini yang perlu kita hati-hati juga. Ya. Lalu
yang selanjutnya adalah mungkin friendship nih. Nah, ini Pertemanan. Nah, ya. ini Pak Agung yang tadi Iya. saya singgung masalah kesepian tadi Betul. bisa juga mengarah Iya, ke sini. iya, betul. Banyak ini kasusnya. Betul. Nah, biasanya mereka ini berkenalannya di media sosial, Bu Ayu. Iya. Berkenalannya di media sosial atau entah bagaimana belakangan ini banyak sekali SMS dan telepon nyasar, Pak Agung. Iya, Gitu. Iya, betul. Apakah dari scammer ini memang sudah menyiapkan, pastinya sudah menyiapkan, tapi skema nyasarnya itu saya masih belum paham, belum dapat ini. Iya. Ya. Lalu waktu yang terbangun sampai melibatkan emosi itu 3 sampai 6 bulan biasanya. Mereka sabar ya. Sabar, membangun, ya. Ini lama sekali biasanya. emosi ini. Bahkan kasus yang sudah yang pernah masuk di kita itu mereka pertemanan biasa strong dan lain-lain itu baru pendekatan dan mencapai jenjang percintaan itu sampai 2 tahun. Oke. Gitu. Nah, untuk mengantisipasi ini nih apa Ibu? Apa ya poin apa yang bisa jadi alarm gitu? Iya. Kalau wah ini kayaknya nggak bener nih gitu. Iya. Apa sih kira-kira Bu dari love scam atau friendship ini? Iya. Sebetulnya kita memang perlu sekali waspada. Karena walaupun kita bertemu secara fisik saja, teman sama teman bisa Iya. terjadi penipuan. Betul. Apalagi ini kita berada di sosial media yang kita tidak mengenal orangnya. Dan ini adalah paling bahaya sekali karena ini akan melibatkan emosi. Di saat mungkin kita pernah melakukan kegagalan perkawinan atau kita ditinggal tunangan menikah, sehingga ada sisi-sisi emosi di dalam sini yang mungkin tadinya terlibat teman ini hanya curhat. Di sana mereka itu dicatetin, Bu Ayu. Jadi seolah-olah pada saat menelpon dia mungkin juga membaca catatan itu gitu. Ya. Sehingga lama tadi 3 sampai 6 bulan terus dimintai uang. Gitu iya, ya. dengan alasan hatinya sudah terpaut, minta uang, atau mungkin yang sering pernah terjadi dan sering juga itu, kayaknya kita harus mengikat deh hubungan kita. Dia mengirim cincin berlian, hadiah-hadiah pertunangan, sehingga dia membuat surat untuk surat bikin pemalsuan dokumen kan juga gampang. Oh, saya mengirim barang ini. Kemudian beberapa hari kemudian si korban akan mendapatkan telepon atau SMS bahwa ada pengirim barang dari Mister ini atau Bapak ini dengan nominal sekian dan pajak yang harus dibayarkan adalah sekian. Seperti itu. Ada terusannya tuh berarti. Iya. Pajak sekian, kalau nggak diambil Anda akan ditangkap. Iya, iya. Biasanya begitu penipu Betul, itu. betul, iya. Menakut-nakuti korban. Untuk menakuti. Nah, modusnya Modusnya seperti begitu. itu Modusnya ya. banyak sekali, ya. Dan Kemudian satu tadi hal, yang berikutnya, ya, ada satu hal yang penting saya tidak ingin ini lagi yang ingin saya sebut bahwa hati-hati juga. Kita pernah ada kasus masuk. Jadi posisi korban ada di Hong Kong sebagai buruh migran dan scammer penipu ini karena korespondensinya dia berada posisinya di Malaysia. Lalu dengan alasan bahwa dia mempunyai bisnis di Cina dan dia tidak bisa menaruh cash check kan itu di Malaysia, lalu dia mengirim travel check itu ke Hong Kong untuk diminta dicairkan. Lalu buruh migran tersebut mencairkan ceknya, travel check, dan berhasil 1-2 kali dengan nominal per cek itu 5.000 euro. Ya. Lalu si penipu ini meminta untuk dicairkan. Uangnya dikirim kembali ke rekeningnya di Malaysia tersebut dan dia mendapatkan uang jasa. Namun demikian pada bulan berikutnya dia dikirimi ditangkap, dilaporkan. Mungkin Bang itu adalah pemalsuan, penipuan.
bulan berikutnya dia dikirimi 5 cek. 5 travel check lagi. Ini bisa masuk money laundering. Iya, money laundering. Dan pada saat dia mencairkan tersebut, dan disitulah dia ditangkap. Ternyata ya praktek money laundering dan bukan itu saja, tapi ternyata travel checknya juga palsu. Begitu. Ya. Memang awalnya baik, mungkin itu jadi ini ya untuk dijadikan alat, jadi alat. Jadi hati-hati ya. Baik, betul. Okay. Sebenarnya kalau masalah dengan scammer yang kalau meminjamkan mengirim uang ke Malaysia, atau seperti yang tadi peristiwa tadi untuk diminta untuk mencairkan cek, atau karena mereka bisnis di mana mereka minta untuk dijadikan sebagai penghubung untuk bisa membantu mengirimkan uang segala macam. Ini sebenarnya udah sangat lama. Dan jadi gini, 10 tahun yang lalu, ini kasusnya udah lama sebenarnya. Ya, banyak penipuan bahwa saya udah mau datang ke Hong Kong, tapi saya ketangkap di Malaysia, karena di Malaysia kan memang ada peraturan kalau keluar tidak boleh membawa sejumlah berapa uang. Jadi dia kemudian meminta teman ini PMI untuk tapi terus Pak, bukan cuma PMI aja yang kena. Tapi ada orang lokal juga kena. Tapi intinya ini memang ini karena kasus ini terjadi. Jadi kita signifikan karena teman-teman buruh migran ini kan selalu berganti. Tidak hanya teman-teman ini saja, tapi banyak berganti. Jadi perlu juga kita informasikan kepada mereka kehati-hatian. Nah, dalam 2 bulan terakhir ini kami juga menerima ada beberapa kasus, tidak hanya 1-2. Ini mengenai bank account, bisa minta tolong slide-nya Ibu Fani. Ya, untuk bank account ini, jadi teman-teman ini mereka ada sesama buruh migran juga. Mereka meminjam rekening bank atau ATM. Karena dia sudah tidak aktif di bank itu sendiri, jadi dia dipinjamkan. Tahu-tahu ada polisi datang. Karena di situ ada transaksi 50.000, 80.000, artinya transaksi yang melebihi profilnya ya. Iya, betul. Gajinya sekian, kok ini ada transaksi sekian. Iya, jadi selain itu karena ada pelaporan, Pak Agung. Jadi ada pelaporan bahwa ini ada penyewa melakukan penyewaan secara online untuk apartemen, tetapi ternyata apartemennya tidak ada. Tapi dia sudah melakukan transfer di rekening tersebut. Jadi rekening dipinjam untuk melakukan kejahatan ya. Nah, jadi hati-hati karena rekening yang dipinjam, atau ada juga yang rekeningnya kita tidak memberikan secara fisik account dan ATM-nya kepada orang tersebut, karena yang pertama tadi kasusnya dia tidak tahu transaksinya, ada uang berapa, tahu-tahu polisi datang. Nah, yang kedua ini ada juga kasus bahwa dia temennya melakukan, tolong dong nanti kamu ada jasa. Dia tidak berpikir jauh bahwa itu suatu ada tindakan kriminal atau apa. Tetapi ada transfer mungkin tidak banyak 30.000, dia mendapat 500, 1.000, tapi itu continuously, gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh teman-teman ya. Jadi modus-modusnya memang bermacam-macam. Jadi teman-teman itu memang harus mewaspadai bahwa jangan pernah mau rekening kita untuk dipinjam atau dipakai untuk transaksi lain, karena itu bisa untuk dijadikan modus kejahatan. Ya. Dan pemilik rekening yang menjadi penanggung jawab akan resiko tindakan kriminal tersebut. Karena polisi itu tolong dibetulkan kalau salah ya Pak Agung. Polisi itu kan akan melakukan tindakan penangkapan dan memutuskan ditangkap hukuman atau tidaknya itu kan bergantung dari evidence. Nah, sedangkan si penipu yang mungkin bagiannya memasukkan data, disewakan ini dengan harga sekian dan lain-lain, mereka mengangkat telepon, orang melakukan persetujuan transfernya tidak kepada orang yang sebetulnya penipu tersebut, tetapi dia akan melakukan ke pihak lain. Gitu. Jadi moral story-nya dari kasus-kasus tadi apa, Bu?
ya kita harus berhati-hati ya. ya, selalu alert, waspada, karena banyak sekali penipuan itu. Ya. Jadi jangan pernah lengah. Betul. Karena meskipun kepada orang yang sudah terpercaya betul, juga ya, ya Bu ya. kepada orang bisa yang terjadi kapanpun. terpercaya. Juga. Ya, Nah, betul. beberapa tipsnya nih kita bisa Ya. baca di layar. Ini juga undian tadi ya Bu ya, cek secara langsung kepada pihak bank Ya. yang tadi yang dapat hadiah dari Iya. suatu bank. Iya, karena begini, Pastikan cek ke bank tersebut. ya, Betul ada atau satu tidak nih? pengalaman dari teman BMI juga menelpon saya, Bu, ini betul nggak kita ada hadiah dari sekian? Setelah saya cek, Mbak, sepertinya bukan deh, karena dari bahasanya itu sudah jelas dia akan melakukan penipuan, Mungkin gitu nggak kan? masuk akal ya, Bu ya. Tidak masuk akal. Narasinya nggak masuk akal Ya, ya. betul. Tadi. Jadi saya jelaskan bahwa tidak, tetapi sangat saya paham karena ketidaktahuan teman-teman ini tersebut, nggak mungkin Bu ini bohong gitu. Iya. Saya tanya lagi, kenapa Mbak berasumsi ini tidak Iya. tidak bukan betul, bohong. begitu kan? Karena gambar profile picture-nya, Mengizinkan, ya. profile picture-nya kan Iya, gambar iya, bank ada logonya. BNI, ada logonya, Ada gitu. gambar bank bisa didapat dari Bisa mana saja. didapat ya, Bu, dari ya. mana saja. Tetapi Oke. teman-teman Iya. kita yang terlalu lugu, Iya, ini kan yang tidak paham. Jadi Baik. kita harus Jadi harus Iya. waspada selalu teman-teman untuk modus-modus penipuan dari baik yang modusnya simple sampai yang rumit Rumit, ya. ya. Memang tadi Oke. Iya. harus hati-hati. Baik. Oke, kita bahas pertanyaan ya, Bapak dan Ibu, Silakan, dari Bu, teman-teman yang sudah masuk nih. Bisa ditampilkan mungkin pertanyaan yang pertama. Oke. Mbak Ayu, Siap. saya sedikit tadi Sebelum menambahkan. pertanyaan, Ya. silakan Pak. Ya, izin ya. Silakan Pak. Ya. Ya, menambahkan sedikit apa yang disampaikan Bu Berli tadi ya. Yang pertemanan tadi, romance scam atau love scam, Love scam. ya. Ini berulang kali Betul. saya sampaikan pada teman-teman, berhati-hati. Berhati-hati, jangan gampang termanipulasi. Termanipulasi perasaan maupun termanipulasi perhatian. Karena begitu Anda termanipulasi oleh orang-orang yang berpikiran kriminal, Anda akan masuk dan menjadi korban. Ya, sudah banyak teman-teman yang melaporkan dan mengadukan pada kami, ya, mengadukan kami. Kerugian tidak hanya materi saja. Betul. Nama baik Anda juga akan rugi. Ya, ini ada kasus menarik satu lagi, mungkin ini perlu menjadi perhatian teman-teman. Kita bisa golongkan kasusnya adalah kelanjutan daripada love scammer, namanya sextortion. Ya, sextortion. Sextortion adalah penipuan atau pemerasan yang menggunakan gambar-gambar Anda, ya, gambar-gambar indah atau panas Anda yang Anda kirimkan sebelumnya ketika Anda berhubungan baik. Ya. Namun gambar itu dimiliki oleh pelaku kriminal dan digunakan Jadi, untuk memeras Anda ketika pemeras, dia ya. meminta sesuatu tidak dikabulkan. Ini yang disebut dengan sextortion. Jadi Anda harus hati-hati. Ketika Anda mempunyai hubungan baik, berpacaran dan sebagainya, jangan sekali-kali Anda mengirimkan gambar-gambar yang kira-kira berpotensi untuk menjadi alat pemerasan. Misalkan gambar Anda tidak berbusana, atau gambar Anda sedang melakukan hal-hal beraktivitas pribadi, hati-hati karena itu bisa digunakan alat untuk memeras Anda, ya. begitu. Oke, baik. Sudah siap pertanyaan? Mungkin bisa kita bahas bersama. Ya, selamat malam Pak Agung, Pak Wendy yang berhalangan hadir, Bu Oke. Betty dan Bu Tania. Saya Nur Hasanah dari Taipo. Jika saya lihat dan baca di postingan Facebook, banyak yang membuat pinjaman uang mudah dan gampang. Pertanyaannya pertama, bagaimana mengetahui tempat peminjaman tersebut legal atau tidak? Lalu bagaimana jika tempat peminjaman uang tersebut menyimpan atau menahan dokumen kita? Apa yang harus dilakukan? Ketiga, bolehkah guarantor atau penjamin utang di mana lender tidak membayarkan hutangnya dari si peminjam pertama? Sebab yang saya dengar penjamin wajib membayar jika si peminjam kabur dan menghilangkan jejak. Tips
cara tidak terjerat hutang? Ya, lengkap pertanyaannya dari awal dan akhir. Monggo Bu Tania. Baik. Wah, banyak juga ya Bu Ayu ya. Aja mau sama-sama ya Pak Agung ya. Oke, didukung ya Pak Agung sama Bu Eti. Ya. Oke, pertanyaan pertamanya bagaimana bisa mengetahui? Seperti yang tadi dijelaskan bahwa semua badan peminjaman uang itu harus dapat izin dari pemerintah Hong Kong. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa ngecek dari internet apakah sebenarnya sekarang menurut statistik ada 200 lebih finance company yang terdaftar di pemerintah Hong Kong. Ini yang pertama. Itu sebenarnya mudah Bu, kita lihat aja di tembok atau di wall itu biasanya ada lisensi. Salah satunya itu. Oke. Ya ini Pak Agung lebih kan. Oke, saya belum pernah masuk ke sana Pak. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Ya yang keduanya apa tuh? Gimana legal dan yang kedua gimana apabila menahan dokumen. Seperti yang tadi dibilang nggak boleh tahan ya dokumennya. Jadi kalau misalnya memang ditahan boleh lapor polisi karena sebenarnya menurut peraturan kalau Hong Kong tidak boleh ada pihak lain yang menahan dokumen dari seseorang tanpa persetujuan dari orang bersangkutan. Jasa peminjaman uang resmi tidak akan menahan. Betul, karena secara peraturan sudah tidak dibolehkan. Jadi kalau yang tahan berarti yang nggak sah, sudah terdaftar yang legal. Harus dilaporkan kepada polisi. Selanjutnya, apakah penjamin hutang boleh tidak membayar? Ya, kalau seandainya penjamin hutang menandatangani, bahwa memang setelah seperti dibilang tadi bahwa dia akan menjadi pembayar kalau seandainya yang meminjam itu nggak bisa membayar kembali, maka itu kewajiban dia harus membayar gitu loh. Cuma Pak Agung ada beberapa kejadian seperti dibilang bahwa saya nggak pernah tanda tangan, saya nggak pernah pergi ke finance itu. Saya cuma ditelepon, apakah nama kamu ini? Dan saya jawab iya. Lalu kemudian dianggap bahwa dia itu sebagai garantor gitu. Nah, kalau seandainya ada hal-hal seperti ini, mungkin bisa dilaporkan kepada polisi karena kan harus ada tanda tangan dokumennya. Berarti kalau seandainya tidak ada tanda tangannya, kan dia nggak mempunyai kewajiban gitu. Benar nggak Pak Agung? Betul. Memang ada autentikasi secara elektronik itu ada. Beberapa jasa keuangan perbankan menggunakan autentikasi suara sebagai persyaratan untuk mengesahkan. Pun demikian teman-teman, saran saya ketika ada permintaan itu lewat telepon atau lewat WA, Anda harus hati-hati, tidak harus langsung untuk mengiyakan, double check kembali, tidak harus menjawab saat itu, karena salah satu modus penipuan biasanya juga kita harus menjawab segera, kita harus melakukan sesuatu segera. Nah, itu tidak benar, itu ciri-ciri yang tidak benar, harus ada jedanya. Kami akan berpikir dulu, kami akan ngecek. Nah, itu berikan kesempatan untuk melakukan pengecekan, double check. Betul, kayak kita beli asuransi biasanya dikasih grace period. Nah, itu jadi tips yang baik untuk menjawab pertanyaan keempat tadi Pak, double check. Double check. Dan jangan langsung buru-buru menjawab. Karena apabila memang perusahaan itu valid, harusnya memang tidak ada terburu-buru karena pasti akan memberikan waktu punya sistem kita punya sistem. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Boleh ditampilkan yang kedua. Baik, selamat malam Bu Ayu, Pak Agung, Bu Betty, Bu Tania. Selamat malam dari Yanti dari KMTH. Ini menanyakan apabila ada 2 orang PMI meminjam bank dengan kesepakatan akan membayar bank bersama-sama, pada pertengahan pembayaran salah satu PMI tiba-tiba menghilangkan jejak, sedangkan dia masih bekerja di Hong Kong. Ini lagi rame nih ghosting ya Bu ya. Tetapi korban tidak bisa menghubungi salah satunya. Dalam kasus ini, apakah KJRI bisa menolong korban dan bertindak sebagai mediator untuk membantu menghubungi teman yang lari dari tanggung jawab? Karena seperti yang kita tahu semua, data dan alamat majikan PMI ada di pendataan KJRI. Selamat, silakan Pak Agung. Perwakilan KJRI. Ya, Sobat PMI, kita harus bijak ya. Kita harus bisa membedakan mana masalah pidana, mana masalah perdata, mana masalah-masalah umum dan mana masalah pribadi. Tentunya KJRI tidak bisa ditarik-tarik dalam urusan pribadi. Kita akan masuk ke dalam urusan pribadi itu apabila itu menyangkut keselamatan ataupun kepentingan orang banyak. Contohnya, ketika orang hutang kedua belah pihak itu melakukan tindakan-tindakan lain di luar tindakan utang piutangnya, misalkan ditagih nggak mau akhirnya berantem menimbulkan luka dan sebagainya. Nah, itu menjadi bagian KJRI juga untuk memberikan perlindungan. Kita menjaga supaya mereka tidak melakukan hal-hal lain, tindakan pidana lain itu bagaimana. Nah, kita coba kalau seandainya ada teman-teman yang meminta kita akan dudukkan bersama bagaimana cara penyelesaiannya.
penyelesaiannya diserahkan kepada kedua belah pihak. Kita tidak akan ikut serta, kita hanya memfasilitasi untuk melihat, memediasi supaya mereka tidak terlibat pada tindakan-tindakan yang lain. Ya, KJRI tidak bisa masuk ke masalah hutang piutangnya, namun KJRI berkewajiban untuk menjaga bahwa semua warga negara yang di sini itu bisa hidup dengan damai dan tentram, tidak menjadikan masalah hutang sebagai masalah untuk keributan dan sebagainya, Bu Ayu. Baik, terima kasih Pak Agung. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya terlebih dulu ya. Baik, bisa ditampilkan. Assalamualaikum Bapak, saya Eli Susanti di Sunwan. Waalaikumsalam. Pertanyaannya adalah bagaimana jika terjebak dalam satu pertemanan, ternyata di dalam situ ada seseorang yang awalnya baik, selalu memberi makanan, ternyata akhirnya selalu pinjam uang ke kita dan baru ketahuan orang itu banyak sangkutan utang. Bahkan kepada orang lain. Ya, bahkan ikut mengambil kredit di bank. Sikap apa yang seharusnya dilakukan? Berarti nih yang pas nih. Harus menjauh. Apakah harus menjauh atau tetap baik tapi harus jaga diri? Ini lebih pada saran nih. Sebentar. Dari sini saya melihat kata-katanya bisa ditayangkan kembali Bu Fani sebentar. Di sini dijelaskan bahwa pertama kali dia awalnya baik memberi makanan, tapi ternyata pada akhirnya orang tersebut selalu pinjam uang ke kita. Oke, berarti dia menjadi salah satu korban dipinjami uang tadi. Dan baru ketahuan orang itu juga banyak sangkutan hutang kepada orang lain. Oke. Sikap apa yang seharusnya saya lakukan, Pak atau Ibu? Oke. Jadi menjauhlah kalau gitu. Jauh-jauhlah dariku. Jadi begini teman-teman ya, untuk masalah kebaikan itu terlepas individu masing-masing. Apakah kebaikan yang dia berikan kepada orang lain itu mempunyai motivasi atau tidak? Ya kan? Kita dibantu, diberi, ya terima kasih banyak. Tetapi ada efek memang yang menyangkut emosi tadi, ya kan? Jadi membawa kita kepada emosi di mana orang Indonesia itu baik banget loh, Pak Agung Butannya. Mereka selalu berhutang budi, ya kan? Lalu orang itu sudah baik sama saya. Iya, betul. Oh, anak itu sudah baik, saya diberi makan, saya diperhatikan. Dan kita yang menerima terhutang budi tadi, dia akan merasa kasihan. Lalu meminjami uang. Nah, sekarang kita juga harus berpikir bahwa masing-masing dari kita sudah mempunyai rezeki masing-masing. Teman-teman di sini kan mempunyai gaji berapa? Dengan minimum gaji 4.630. Betul Pak ya? Dan teman-teman harus ingat, di dalam rezeki yang kita terima ada rezeki anaknya saudara-saudari semua. Ada rezeki orang tua Anda di dalam rezeki itu. Jadi Anda semua harus bijaksana dalam menggunakan rezeki yang Tuhan berikan. Bukan berarti Anda berhutang budi lalu Anda juga langsung memberi dan tidak bertanggung jawab untuk itu. Karena Anda seperti saran tadi saya jelaskan bahwa kita harus waspada, kita harus aware, dan kita harus memakai logika, harus mengesampingkan emosi dalam hal ini. Jadi kalau misalnya Anda bisa tegas, Anda bisa menjelaskan, maaf, saya tidak bisa meminjamkan. Kalau Anda mau memberi $20, $10 sesuai keikhlasan Anda, ini masing-masing silakan begitu. Tetapi kalau sudah mencapai pinjam lalu menjadi garantor seperti yang Ibu Tania lakukan, saya sarankan untuk tidak melakukan itu. Bicara kalau mereka tidak terima, kalau mereka tidak mau berteman dengan Anda, berarti Anda terlindungi karena teman yang baik itu menghargai kita apapun dan bagaimanapun keputusan kita. Baik. Sebelum menutup mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Kita bahas bersama-sama terlebih dulu. Baik, selamat malam. Saya Ayu. Selamat malam Bu Ayu. Apakah selamat malam Bu Ayu. Paspor dan Hong Kong ID yang hilang bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk misalnya pinjam uang? Lalu bagaimana bila PMI sakit dan harus pulang ke Indonesia karena tidak diperpanjang kontraknya, masih punya tanggungan hutang di bank di Hong Kong?
Oke. Baik, yang pertama Kita mungkin aku Iya, boleh iya. Pak. Ya, Bisa atau tidak nih? Ya. Bilang. Ya. Bisa aja Pak ya. sangat bisa ya Sangat. teman-teman. Jadi data kita yang hilang bisa digunakan oleh orang-orang jahat di luar sana. Untuk itu saya sarankan apabila datanya hilang, paspor hilang, Hongkong ID hilang, segera laporkan kepada polisi yang terdekat dengan Anda. Lapor saja. Jangan takut Anda tidak bisa berbahasa Inggris atau Cantonese. Nggak masalah. Di report room itu akan ada nanti penerjemah. Datang saja laporkan nama masalahnya. Setelah diterima laporannya, dapatkan buktinya. Suratnya. Bukti pelaporannya. Nanti selanjutnya Anda baru mengurus dokumen yang baru. Jadi intinya segera laporkan atau Anda akan menjadi korban orang-orang yang menggunakan data Anda yang hilang tersebut. Karena ketika misalkan dipakai data itu bisa ditunjukkan saja bukti Saya tadi yang udah membuat laporan. Iya, Betul. saya hilang Gitu di ya. tanggal segini. Jadi Betul. kalau setelah itu ya bukan lagi Tanggung jawab. saya. Betul Baik. sekali, Pak. Yang kedua tadi pertanyaannya bisa ditampilkan terlebih dulu. Diputus kontrak lalu harus pulang ke Indonesia, baik. tapi masih punya hutang hutang. di Hong Kong. Gimana? Ini yang sering menjadi masalah. Ya, gimana liburannya? Kalau seperti ini mungkin banyak kasus yang ditemui seperti ini. Betul. Ya. Ini agak sangat menjadi polemik sih untuk teman kita buruh migran, juga kita sebagai NGO ya Bu Tanya ya. Betul. Karena solusinya ini betul-betul mengambang dalam artian karena kalau misalnya mereka akan terus melakukan perhitungan untuk menagih dan akumulasi bunga itu terus berlanjut begitu. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Tania, bahwa apabila dia sudah di Indonesia itu kadang-kadang mereka akan mengirim kebanyakan mereka akan mengirim surat tagihan, dan bahkan ada kasus juga partner bisnis mereka yang ada di Indonesia itu mereka mendatangi rumahnya Bu Ayu. Nah sebetulnya saran kami pernah memberikan saran juga, karena ada penekanan dari pihak orang yang datang ke rumah yang di Indonesia itu untuk menandatangani surat kesanggupan membayar. Jadi kami menyarankan untuk teman-teman apabila memang ada masih punya sangkutan hutang dan penagihan itu di Indonesia, entah itu dikirimi surat dari sini Hong Kong atau ada pihak yang datang ke dari Indonesia ke rumah, itu jangan pernah sekali-sekali untuk menandatangani persetujuan apapun bahwa Anda akan membayar atau Anda akan menyerahkan sawah Anda atau kerbau atau motor atau apapun. Dan pesan itu juga kepada suami atau kepada keluarga Bapak Ibu di rumah untuk tidak menandatangani apapun. Karena persoalan ini adalah persoalan Anda dengan bank dan bukan persoalan suami atau orang tua Anda dengan Anda. Jadi mohon dipesan juga untuk mereka tidak menandatangani persetujuan apapun dengan orang yang datang untuk melakukan penagihan. Baik. Betul. Mungkin Bayu, sedikit menambahkan lagi. Pak, ya. Memang banyak saya dapat pengaduan yang datang ke Indonesia, utangnya di Hong Kong. Betul. Tapi ada orang-orang di Indonesia yang menagih. Ya, sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan. Siap. Sebenarnya tips dari kami, apabila ada hal seperti itu, pertama tadi sampaikan Bu Peti, saya setuju. Yang kedua, teman-teman, hutang piutang tidak akan pernah masuk menjadi masalah pidana dan Anda dipenjara. Tidak akan pernah. Itu akan menjadi masalah pidana ketika hutang piutang itu menjadi pekerjaan Anda. Ketika Anda bisa dibuktikan Anda berhutang berkali-kali, ini bisa ada indikasi bahwa Anda melakukan hutang-hutang sebagai pekerjaan dan itu bisa masuk ranah pidana. Jadi teman-teman yang di Indonesia ataupun yang masih di sini, jangan pernah khawatir apabila ada orang-orang yang menagih hutang pada Anda. Yakinkan bahwa jika Anda punya hutang, Anda berniat untuk membayarnya. Namun dengan cara-cara yang sudah ditentukan dan prosedur yang ada di jasa keuangan tersebut. Mendatangin rumah itu bukan cara. Ya, ketika ada orang-orang datang ke rumah, memaksa dan sebagainya, Anda laporkan pada aparat di sekitar Anda. Ya, hindari pemaksaan, hindari main kekerasan. SMS yang meneror. Itu ignore ada saja. yang dikirimin foto mayat.
Kalau boleh, ya, boleh saya tambahin sedikit saja, Pak Agung ya. Dengan penjelasan Pak Agung tadi, bukan berarti bahwa tidak akan masuk penjara dan lain-lain. Bukan berarti kita terus akan nggak masuk penjara seenaknya saja pinjam, tidak. Tetapi ada peraturan-peraturan yang memang harus dihadapi, seperti konsekuensinya. Seperti Anda kemungkinan tidak akan tenang di dalam hidup Anda karena apabila Anda kerja di Hong Kong akan ditagih, dan ada konsekuensi untuk pemutusan hubungan kerja. Nama Anda juga bisa di blacklist atau apa. Tetapi memang intinya seperti Ibu Tania tadi juga sudah sebutkan bahwa bijaksanalah dalam berhutang. Jadi kalau berhutang itu berarti Anda meminjam dan Anda harus membayar kembali. Betul. Ada kewajiban membayar. Tetapi yang harus diingat bahwa bijaksanalah. Pinjamlah apabila Anda sudah bisa membayar. Bijaksana mengelola keuangan dengan baik. Betul. Pesan penutup yang perfect sekali nih, sepertinya kita memasuki penghujung acara nih. Dari Bu Tania mungkin ada pesan apa Bu yang bisa disampaikan ke teman-teman juga, Bu? Oke. Kita sih berharap bahwa teman-teman benar-benar seperti tadi dibilang bijaksanalah dan sebelum melakukan segala sesuatu mengerti tentang kewajiban dan haknya. Jadi jangan sampai terjerat ke dalam sesuatu situasi yang akhirnya menyebabkan kesusahan yang lebih. Ya. Jadi bukan cuma diri sendiri yang nanti susah, jadi orang rumah juga susah. Saya benar-benar berharap bahwa berpikir ulang apakah memang perlu melakukan hal itu dan mencari tahu, ya, dan kalau berhati-hati dalam berhubungan, jangan mudah percaya sama orang. Ya, saya pikir kita harus belajar dari pengalaman. Ini bukan hal yang baru, selalu terjadi berulang-ulang. Jadi mungkin tolong belajarlah gitu dari pengalaman, dengar gitu. Jadi kita berharapnya begitu, Pak. Ya, Bayu. Betul. Ya. Pak Agung, silakan. Ya, sobat PMI yang smart, ya, untuk beberapa kasus penipuan saya berpesan teman-teman. Yang pertama, hati-hati menjaga dokumen Anda, data diri Anda. Jangan gampang memberikan pada orang lain. Ya, itu. Yang kedua, ketika Anda berteman, hati-hati memaintain hubungan Anda. Jangan Anda gampang percaya pada orang lain sehingga Anda menyerahkan apa yang Anda miliki. Baik itu data pribadi, uang Anda, bahkan harga diri Anda. Hati-hati. Yang ketiga, teman-teman, semua penipuan, ya, tanda-tanda penipuan itu bisa dilihat ketika pertemanan itu mengarah pada permintaan uang, permintaan transfer. Ketika ada pihak-pihak yang sudah mulai meminta Anda transfer, itu mengarah penipuan. Hentikan dan putuskan hubungan itu. Oke? Untuk terkait dengan hutang-hutang, teman-teman, saya hanya bisa berpesan bahwa kembali kepada tujuan Anda kemari. Tujuan Anda ke Hong Kong adalah ingin Anda mensejahterakan keluarga, anak, istri atau suami ataupun istri. Ya, ketika Anda ingat tujuan Anda pertama ke Hong Kong, tentunya Anda akan hati-hati menggunakan atau mengelola keuangan Anda. Ya. Yang kedua, Anda juga hati-hati bertindak, tidak melakukan hal yang membuat hidup Anda susah. Dan yang terakhir, teman-teman, bekerjalah tetap semangat, serius, ya. Fokus pada pekerjaan Anda, tidak melakukan hal-hal lain di luar pekerjaan Anda yang nantinya akan membuat Anda sendiri menjadi susah. Oke? Akhirnya saya berdoa bahwa teman-teman akan terhindar dari masalah di Hong Kong sehingga teman-teman bisa pulang membawa kebahagiaan yang memang ditunggu keluarga di rumah. Amin. Siap. Baik. Bu Betty mungkin terakhir kali ya. Oke, nggak banyak karena tadi sudah menyampaikan. Ya, teman-teman, mungkin buat teman-teman, saya percaya bahwa teman-teman ini sudah banyak sekali yang pandai dan bisa memanage keuangannya, dan tentu saja kalau ada niat ingin berinvestasi dan lain-lain, tetap berhati-hati, ya, melakukan riset. Tapi yang lebih aman, ya, untuk sementara ini mungkin ditabung dulu, Bu Ayu, ya. Apalagi sudah ada
starter nih hadiah dari BNI 500 Hong Kong dollar, dan ini yang belum dimanfaatkan dengan baik untuk menyiasatinya, mungkin daripada nanti mungkin dari pihak Bank BNI juga ada deposito. Jadi kalau uangnya sudah kumpul 10.000, 20.000 mungkin bisa didepositokan sehingga tidak mudah diambil-ambilin lagi gitu kan. Jadi semoga perbincangan malam ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Betul. Terima kasih sekali Pak Agung, Bu Tania, Bu Betsy atas share cerita pengalaman dan juga pesan-pesannya. Ini mudah-mudahan berguna untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan obrolan kita malam ini jadi pembelajaran itu tadi ya Bu. Betul. Ya, untuk kita selalu waspada terhadap baik utang maupun penipuan yang tadi resikonya kita udah ngobrol banyak banget, itu memang rumit dan kompleks gitu ya. Betul. Baik, teman-teman semua, demikianlah ngopi instan pada malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tentunya kita akan hadir kembali di episode ngopi instan berikutnya dengan tema-tema lain yang tidak kalah menariknya. Baik, demikianlah teman-teman. Terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk kita semua dan juga atas pertanyaannya. Sekali lagi juga terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu narasumber. Teman-teman, kita kembali di ngopi instan berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.